Jadi ibaratnya kalau pepatahnya bisa kira-kira begini, terkilat ikan di air itu sudah tahu kita jantan betinanya. Mantap, mantap, mantap. Jadi kira-kira saya kasih tahu juga mungkin selain daripada kita share tentang keilmuan, juga share lowongan kerja. Oh iya, pasti itu Pak ya. Seperti ID Pak ya. Nah, dokter kan kayaknya nggak bakalan jadi dokter kalau belum sertifikasi ID ya. Nah, ID. Kita planters kayaknya belum planters kalau belum sertifikasi IPS ke depan Pak ya. Luar biasa IPS. Wah, luar biasa pokoknya. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semuanya, IPS sih gila sih, itu wajib sih, bukan lagi kayaknya mikir-mikir lagi, tinggal langsung hubungi, langsung gabung. Di dalamnya ketemu orang, silaturahmi, informasi dapat di seputaran kelapa sawit. Bukan hanya kelapa sawit, bahkan ya ada teh, kopi, coklat. Dan juga dapat lowongan kerja dan bahkan channel-channel untuk bisnis kita buka. Mungkin buka lahan atau buka bisnis lain. Di dalam IPS semuanya lengkap deh sudah. Welcome back to my YouTube channel Hai Sawit Bebas. Sebelum menonton video ini, ayo teman-teman Hai Sawit Bebas, kita bantu yuk untuk klik like-nya, subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik berikutnya. Oke Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Aduh, apa kabarnya Pak? Sehat, Alhamdulillah. Luar biasa banget Pak. Makasih banyak loh Pak. Ya. Udah udah dijamu di sini, udah dibiarkan saya main di sini loh Pak. Dengan sibuk-sibuknya Bapak pekerjaan. Lagi libur Pak? Ya, lagi libur nih hari. Wah, lagi libur Pak ya? Ya. Aduh, kebetulan nih. Jadi rekan-rekan Hai Sawit Bebas ini Pak. Ya. Dan juga kebetulan banyak banget yang bertanya ke saya, khususnya ada yang japri lewat media sosial, Instagram Hai Sawit Bebas, maupun itu di link ID. Apa sih IPS itu Pak? Kok sekarang lagi besar-besarnya nama Indonesian Planter Society, dan bahkan ada acara seminar Planters Indonesia di Bandung nanti. Ya benar. Kok kayaknya muncul gitu, apa memang sama seperti organisasi yang lain yang ada sekarang? Klub, ada juga di Malaysia ada kalau nggak salah ISP namanya, hampir sama Planter Society gitu ya Pak ya? Incorporated. Iya. Jadi rekan-rekan teman-teman semua di sini, Bapak Ibu sekalian, sekarang saya bertemu dengan Bapak Ketua Umum Indonesian Planter Society. Tepuk tangan dulu teman-teman. Bapak dengan Bapak Jamalul Pak ya? Ya, Pak Jamalul. Boleh Pak, mungkin bisa diceritakan asal muasal sejarahnya IPS, munculnya IPS, dan wajib nggak sih planter-planter itu masuk IPS dan bergabung di IPS seperti itu Pak? Ya, baik, terima kasih Pak Udan. Wah, pertama saya ucapkan terima kasih nih ya Pak Udan dalam kesibukannya. Wah, lebih sibuk Bapak lah Pak. Sempat-sempatnya ini ngubungi saya, ya Alhamdulillah nanti saya bisa kasih penjelasan kepada rekan-rekan nih, terutama semua yang di medsos ataupun yang di mana saja berada. Ya, Indonesian Planter Society. Apa itu Indonesian Planter Society? Atau disingkat IPS. IPS ya. IPS ini berdiri tahun 2018. Ya, tahun 2018. Itu inisiatif daripada sekumpulan planter. Planter. Ya. Apa sih Pak planter itu Pak? Planter ini bagi orang awam mungkin apa planter gitu ya. Iya betul. Nah, tapi bagi kita ini itu adalah orang pekerja di perkebunan. Planter itu dari bahasa Inggrisnya itu pekerja pekebun. Nah, jadi pekerja di mana sekarang organisasi yang berkaitan dengan perkebunan sudah ada cukup banyak ya. Ada organisasi tentang pengusahanya, ada yang di suatu bidang perkebunan jenis kebun tertentu, misal di kopi, ada yang asosiasi kopi, ada asosiasi teh, dan lain-lain. Nah, kita di segmen ini kita membentuk suatu organisasi dengan teman-teman pada tahun 2018 yang lalu, itu level pekerja. Pekerja artinya dari mulai mandor sampai staff, asisten, manajer, direktur, dan juga mungkin sebagian pemilik daripada pekebun-pekebun swasta kecil. Ya,
Karena nanti kalau yang pemilik yang besar-besar mereka ada organisasi sendiri. Nah, apa manfaat daripada IPS ini kita dirikan? Yang utamanya kita berbagi ilmu. Karena dari mulai pemula baru tamat misalnya manajemen fresh graduate ya. Ya, fresh graduate atau manajemen trainee ya kan. Nah, mereka kan belum dapat banyak ilmu. Nah, di IPS ini, di organisasi ini itu berkumpul semua senior-senior. Jadi ada yang mulai daripada level-level GM mungkin sudah pengalaman 20 tahun di perkebunan, 30 tahun. Bahkan sebagian anggota kita itu ada yang penulis buku juga. Nah, penulis buku, benar. Jadi penulis buku di satu bidang, misalnya tentang kelapa sawit. Terutama banyak sekarang yang sedang kelapa sawit. Ada penulis buku yang kalau nggak salah saya pernah kenal dengar itu Pak Abdul Hamdan Nasution, Pak ya. Ya, salah satu betul. Ya. Nah, itu salah satu juga pengurus di kita di IPS ini. Jadi bagi teman-teman itulah manfaatnya, mungkin nanti saya harapkan juga banyak nih rekan-rekan yang bisa bergabung. Jadi saling bertukar ilmu sesudah dapat dalam grup, ada grup WA-nya, ada grup kita. Jadi saling bertukar ilmu dan juga itu yang utama lah, yang pertama ilmu mengembangkan ilmu planters. Nah, yang kedua dalam organisasi kita ini salah satu tujuannya itu mensejahterakan anggota-anggota. Jadi misalnya kalau ada kegiatan, ada kegiatan di organisasi harus kita undang, terus kita kumpul-kumpul bersama ya kan. Mana tahu ada satu yang masih berkekurangan, kita saling bantu-membantu baik secara organisasi dan juga mau secara personal. Yang ketiga, ini penting juga bagi kawan-kawan yang bekerja misalnya di daerah remote, di daerah yang jauh, misalnya di daerah-daerah terpencil. Nah, kadang-kadang perlu bantuan hukum, mereka bermasalah mungkin dengan perusahaan. Nah, itu penting. Selama ini mungkin bantuan hukum ke dinas yang jalur utamanya atau jalur yang biasa lah, yang normal, ke dinas di pemerintah. Nah, mungkin selain di dinas kita bisa bantu juga. Oh, bisa Pak ya? Bisa. Jadi IPS, kita ada bidang hukum kita. Jadi kalau ada misalnya di dinas agak lama, misalnya begitu ya, nah, kita bantu. Kita bantu komunikasi apa-apa hal mungkin mereka tidak tahu, apakah permasalahan hubungan industrial Pancasila misalnya, hubungan industrial antara pengusaha dengan anggota kita ada permasalahan. Jadi di mana ini titik solusinya. Jadi kita cari solusinya. Kita tidak cari siapa yang salah, siapa yang benar kan. Nah, kita lihat permasalahan apakah bisa bantu. Kalau bisa nanti kita bantu. Dari bidang hukum, dari bidang misalnya pendapat hukum, karena di kita juga ada komite hukum kita. Komite hukum. Nah, di IPS ini ada 5 komite, termasuk satu komite hukum di sana. Komite hukum. Gitu kira-kira apa udah? Oke. Iya, memang termasuk saya salah satu anggota dan juga pengurus Pak ya, dengan Bapak sekalian juga di bidang keanggotaan dan keorganisasian Pak ya. Sering saya menemukan di grup itu Pak, memang luar biasa ini rekan-rekan Bapak Ibu sekalian. Orang baru masuk nih bergabung, dia bertemu, udah lama nggak ketemu Pak. Bapak gimana kabarnya? Ketemu juga kita rupanya di sini. Jadi memang teman-teman kawan lama bertemu di situ Pak ya. Jadi itulah Pak Udan, salah satu gunanya grup kita ini. Karena kita Planters ini bekerja hampir di seluruh Indonesia. Hampir itu. Jadi kemana-mana pergi. Jadi kalau sudah kita bergabung, lihat di grup, rupanya si A teman kita yang kemarin. Nah, itu. Dan bahkan ada yang di Papua Nugini juga, Papua Afrika Nugini, Pak ya. Jadi ini bukan hanya di Indonesia aja. Jadi sampai kita sudah pelantar Indonesia itu sudah berkiprah di luar negeri, di Afrika, di Papua Nugini, di Malaysia. Nah, itu jadi ya senang lah dengan pelantar. Dan itu bisa setiap saat kita hubungi. Misalnya sekarang nih saya mau hubungi teman kita yang di Afrika, bisa lewat kan sekarang udah teknologi canggih ya. Misalnya kita pengen tahu gimana
situasi di Afrika, kesempatan lowongan kerja, Pak ya. Ya cari penghidupan kan, Iya, pengen bekerja misal di luar negeri. Nah kemarin itu kalau nggak salah berapa bulan lalu ya Pak Udan ya, kita kan ada seminar secara apa namanya Zoom meeting dengan teman kita yang dari Afrika. Mereka yang kasih presentasi. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan semua, jadi mereka kasih presentasi ke kita, jadi kita tahu gimana keadaan di Afrika, bagaimana tingkat hidup mereka, bagaimana tingkat sampai ya salah satu yang lebih privatnya berapa sih gaji di sana. Itu. Tapi yang mereka 2-3 kali lipat dari Indonesia katanya. Jadi mereka bilang yang jelas Pak lebih enak. Itu satu. Kedua, kita itu sebagai ekspatriat sana mereka sangat hormat dengan kita. Tapi ya Bapak Ibu sekalian, adik-adik atau teman-teman ya mesti bahasa. Jadi kita mesti bahasa ada Inggrisnya ya. Nah, bahasanya kita mesti inilah, kita mesti berisi juga. Jangan kosong di sana gitu. Bisa buat malu nanti IPS. Iya. Gitu Pak Udan. Pak, IPS ini Pak, kalau nggak salah dia gimana sih Pak? Kalau misalnya ada orang misalkan dari Papua, dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat yang jauh, yang memang nggak bisa langsung ngubungin kami gitu, tapi dia pengen masuk IPS gitu. Gimana sih Pak? Jadi kalau mau masuk IPS nanti bisa dihubungi. Misal Pak Udan dihubungi, nanti kasih nomor linknya atau nomor WA-nya atau nomor ininya, atau melalui ini channel kita ini, ya kan? Nanti saya akan tampilkan Pak link bagaimana cara untuk mendaftar ke IPS. Nanti kan bisa kita tampilkan ya, Pak Udan bisa tampilkan di channel ini, kan siapa yang harus dihubungi. Dan saya berharap sebagai Ketua Umum IPS ya, berharap sekali supaya teman-teman yang belum bergabung silakan bergabung, karena banyak keuntungannya. Maaf, banyak keuntungannya. Kita juga sedikit saya sampaikan ada iuran lah, tapi tidak begitu besar. Saya pikir iuran untuk kita juga untuk buat kartu anggota. Ya kita dapat kartu anggota Pak ya kalau nggak salah Pak ya. Ada kartu anggota. Ini dapat nih baju nih. Saya ambil dulu Pak ya. Kasih baju. Saya masih ingat. Nah ini dia Pak ya. Nah ini dia kartu anggotanya. Nah, ini kan sudah kita cetak. Nih. Ganteng nih orangnya nih. Waduh. Ini rupanya bukan hanya kartu juga kan Pak? Bisa kartu, tol. Nah bisa tol. Jadi sekalian kita kerjasama dengan Bank BRI. BRI ya. Nah jadi kalau ini bisa diisi semacam kartu Brizi. Wah kita kerja dengan Brizi. Ini visi Indonesian Planter Society ini Pak. Integritas, profesionalisme dan saling menghargai. Ya, itu dengan misi menjadi pelaku dan organisasi terbaik dalam mengembangkan profesionalisme dan kesejahteraan planter, serta berkontribusi nyata dalam memajukan perkebunan dan industri turunannya, baik untuk Indonesia maupun dunia. Luar biasa. Luar biasa. Ya, media sosialnya juga ada Pak ya? Ada media sosialnya nanti. Untuk YouTube, Facebook namanya Indonesian Planter Society, Instagram, Twitter IPS_planters. Dan websitenya ips-planters.org.id. Ya, itulah dia. Iya. Jadi bisa diakses itu medsosnya. Boleh, mantap. Jadi Pak, setahu saya kan IPS ini bagi saya Pak ya, sebelum saya masuk, menurut saya IPS ini sih wajib sih Pak, para planter semua pekerja di perkebunan itu bergabung di dalam sini. Kenapa? Coba kita bayangkan teman-teman, rekan-rekan bapak-bapak ibu sekalian, kalau kita kerja di Papua, kerja di sana, kalau kita ada apa-apa, terus kita tuh nggak kenal sama, padahal sesama planters nih Pak, kok nggak kenal? Nah inilah wadahnya untuk mempersatukan para planter semua, dari mulai ujung, bahkan di dunia juga, yang di Afrika, di Papua Nugini bergabung di IPS, bertemu di IPS, semuanya terkomunikasi, terwadahi lah Pak ya. Betul. Jadi memang menurut saya sih wajib sih. Yeah. Toh bergabung tidak ada salahnya, ya kan, dan juga bertemu dengan kita kan sering juga kan Pak ya, nanti akan ada pertemuan offline. Oh iya. Kalau sekarang mungkin karena sebelumnya ada COVID kan ya, ini pertemuan offline pertama kita di SNMPI 2022 Pak ya. Betul. Nah, dan biasanya ada online silaturahmi, mau apa sih, dan rencananya kita kan akan bikin ini Pak ya, yang saya ingat dan saya tahu IPS akan membuat sertifikasi planters Pak. Betul. Wah ini luar biasa sih, gila sih. Jadi iya benar. Jadi salah satu program
program sedang kita godok nih di DPP, bagaimana nanti setiap planter kita ada sertifikasinya. Jadi istilahnya planter kita ini planter yang terjamin lah, artinya yang keilmuannya nggak diragukan lagi. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana keilmuan tidak ragu lagi, ya harus kita sertifikasi, kita latih, ya kan, dengan ilmu-ilmu terbaru, baik ilmu lama juga. Siapa pelatihnya? Ini di dalam ini IPS ini, kita punya orang-orangnya, ya kan. Jadi kita salah satunya penulis buku kita ada, praktisi hampir 20-30 tahun di sana, luar biasa. Jadi seperti ID Pak ya. Nah, dokter kan kayaknya nggak bakalan jadi dokter kalau belum sertifikasi ID ya. Nah, ID. Kita planters kayaknya belum planters kalau belum sertifikasi IPS ke depan Pak ya. Luar biasa IPS. Jadi artinya begini Pak Udan, nanti sertifikasi ini kita harap punya lama-kelamaan menjadi suatu nilai tambah. Jadi seseorang yang sudah tersertifikasi planters, kita bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan perkebunan. Nah, ini yang sudah tersertifikasi ini sudah memenuhi kualifikasi pekerjaan A, B, C, D. Dia sudah paham tentang itu. Misalnya paham tentang buka lahan, paham tentang perawatan, ya kan? Paham tentang panen dan lain-lainnya. Begitu juga yang di pabriknya. Sudah paham lah, misal di pabrik sawit, dia sudah paham tentang bagaimana cara meningkatkan OER, ya kan? Bagaimana mengendalikan losses di pabrik gitu. Nah, itu nanti kita isi semua. Baru kita kasih sertifikasinya. Kalau lulus kita kasih, kalau tidak ulang lagi. Nah, jadi bukan hanya kebun kan Pak ya? Bukan hanya kebun, pabrik. Kebun, pabrik. Dan juga administrasi. Administrasi. Jadi bagi KTU, ya kan, KTU juga ada sertifikasinya. Tentu pengajarnya yang orang yang sudah pengalaman di KTU lah. Tahu audit mungkin ya Pak ya? Karena ada juga di atasan user audit. Ya, audit juga. Jadi begini, ini mohon maaf lah ya, kan tidak semua orang kadang-kadang baik gitu. Di perusahaan ada yang nakal juga, bagaimana dia mencurangi perusahaan, ada yang seperti itu. Nah, mudah-mudahan di planter itu tidak ada, kita tidak harap seperti itu. Tapi ilmu untuk mengetahui itu ada di audit. Iya. Ini kan kita harus ketahui itu. Kita harus tahu itu, dan bagi para planter yang sudah pengalaman di IPS yang hampir 10-15 tahun atau 20 tahun, mereka sudah mengalami itu. Iya. Sudah mengalami, jadi ibaratnya kalau pepatahnya bisa kira-kira begini, terkilat ikan di air itu, sudah tahu kita jantan betinanya. Mantap. Jadi kira-kira kalau ikan dalam lubuk, ya kan, kan selalu berkilat-kilat nih. Kita udah tahu tuh jantan atau betina. Mantap. Jadi audit itu seperti itu Pak. Jadi ya masih bergerak saja orang ini, dia naluri auditnya sudah tahu. Itu kita ajarkan nanti. Feeling-feeling seperti itu, dan itu tidak ada di kampus. Itu betul, pengalaman betul. yang mengajar menjawabnya pengalaman itu. Nah, itulah makanya ini teman-teman semua kawan-kawan dan mungkin Bapak Ibu juga perlulah untuk bergabung dengan planter ini. Bukan kita promosi, tapi ini memang kebutuhan bagi para menurut pekerja. saya sih ini penting banget sih. Penting. Lowongan kerja di share, harga CPO setiap saat diupdate Pak ya. Ada kita. Tabloid diupdate. Wah, banyak banget sih informasi. Ya, kalau malah kadang-kadang kita nggak terbaca tuh. Ini contoh dari diskusi DPP kebun ya, juga Pak ya. DPP kita aja tabloid yang online sekarang, dari mulai misalnya koran A, B, C, D itu 15 media itu. Kurang kan? Mungkin Pak Udan sering baca. Saya kadang-kadang nggak terbaca lagi. Ya kan? Tapi kalau kita perlukan ada berita penting di situ, akhirnya tinggal buka. Dan itu free itu. Free bagi anggota semua dapat informasi. Apalagi zaman sekarang informatika ini kan informasi yang bernilai. Ya kan? Pak, bagi mahasiswa nih Pak, yang ibarat kata belum bekerja nih, bisa nggak masuk IPS Pak? Bagi mahasiswa bisa. Nanti ada anggota muda, ya kan, di kita ada anggota muda, nanti bisa di tingkat M jadi anggota IPS nanti. Iya, memang mungkin pada dasarnya di dalam peraturan atau IPS kita ini khusus orang yang bekerja. Namun untuk yang belum bekerja pun bisa bergabung di dalam forum mahasiswa muda ya. Anggota muda kita. Forum anggota muda FAM, forum anggota muda IPS, dan di situ free. Di situ juga kita selalu share juga Pak ya, lowongan fresh graduate, ilmu kebun pabrik dan lain-lain, bisa bergabung, dan mungkin nanti saat udah bekerja bisa langsung bergabung. Ya, ini saya kasih tahu juga, mungkin selain daripada kita share tentang keilmuan,
juga share lowongan kerja. Oh iya, pasti itu Pak ya. Nah ini bagi adik-adik yang baru fresh graduate, ini penting nih lowongan kerja. Iya. Lowongan kerja di mana? Itu banyak, hampir 2 hari sekali ada kita ya. Wah, setiap hari Pak. Setiap hari mungkin. Nah itu, jadi jangan lewat nih, jangan lewatkan. Iya. Jadi anggota ya. Pak, kalau ada yang nanya Pak, anggota IPS itu sekarang udah ada berapa banyak Pak? Sekarang ini lebih kurang ada hampir 1000-an orang lebih ya. Sudah 1000-an orang lebih mungkin. Yang pastinya saya yang secara detail saya nggak lihat di rekodnya, tapi informasi dari DPP kemarin sekitar 1000-an orang sudah. Iya memang. Karena hampir ini terus bertambah terus, dia update terus. Jadi kadang 3 hari sekali, 4 hari sekali saya dapat update. Tambah lagi Pak. Nah ini. Iya memang pada dasarnya saya pun kebetulan di bidang anggotaan Pak ya, yang merekrut juga. Memang untuk kita ini anggota ada 2 Pak, jadi rekan-rekan semuanya. Anggota ini ada yang resmi, ada juga yang belum resmi. Artinya belum resmi itu udah belum mendaftar secara resmi mendapatkan kartu anggota ini Pak. Jadi yang sudah mendapatkan kartu anggota ini sudah tergabung dalam WhatsApp dan juga Telegram, WhatsApp yang resminya itu sekitar hampir 400 ya. Yang udah resminya. Nah, tapi kalau misalkan yang belum resmi artinya masih gabung dalam calon anggota, itu memang 1000 lebih sih Pak. Iya itu makanya. 1000 lebih exposure-nya, lebih kepada masih bertanya-tanya dan lain-lain. Nah itu kan potensi semua, ada 1000 kita bisa saling berbagi, habis itu mungkin dalam 1000 orang ini ada punya masalah, baik masalah hukum atau masalah ini. Nah, kita bisa diskusi di sana, diskusi mungkin sebelum atau mungkin bagi anggota yang bekerja, ya sebelum ke perusahaan dia bisa tanya dulu. Ini ada contoh kasus kemarin yang itu langsung ke saya. Ya, contoh kasus seperti ini. Ada salah satu, ini bukan anggota IPS, tapi dulu anak buah saya dulu di di daerah Sulawesi. Nah kebetulan dia mendapat perlakuan kurang mengenakan dari perusahaan. Wah. Jadi kan istilahnya diberhentikan lah begitu kira-kira kasarnya. Tapi karena dia belum dapat channel kemana-mana, dapat informasi kemana-mana, mungkin mau lapor ke Depnaker caranya mungkin lebih lama, lebih ini. Padahal ada potensi dia, kalaupun diberhentikan dengan begitu, dia masih dapat uang pesangon, uang ini seperti itu. Iya. Nah, tapi karena dia tidak dapat channel akhirnya kosong aja. Nah, begitu aja, cuma dipulangkan begitulah. Nah, padahal sudah itu saya bilang harusnya ini bisa dapat ini melalui kita punya komite hukum ya, minimal dapatlah uang uang pesangon atau apa begitu, karena dia udah bekerja cukup lama. Nah, dan kalau nggak salah sekarang udah terbentuk juga Pak ya DPW Kalteng Pak ya. DPW Kalteng sudah. Dengan siapa namanya Pak ketuanya tuh? Pak Dokter lah, lupa Pak Joko. Pak Joko ya, Pak Dokter. Dokter Joko ya. Dokter Joko ya, selamat Pak Dokter Joko. Pak Joko ya biasa. Di Kalteng ya berkembang terus. Mantap. Jadi bagi rekan-rekan Planters di Kalteng, mungkin bisa langsung ke beliau ya di daerah di Kalimantan Tengah. Ya. Wah luar biasa pokoknya. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semuanya, IPS sih gila sih, itu wajib sih, bukan lagi kayaknya mikir-mikir lagi, tinggal langsung hubungi, langsung gabung. Di dalamnya ketemu orang, silaturahmi, informasi dapat di seputaran kelapa sawit. Bukan hanya kelapa sawit, bahkan ya ada teh, kopi, coklat. Dan juga dapat lowongan kerja dan bahkan channel-channel untuk bisnis kita buka. Mungkin buka lahan atau buka bisnis lain. Di dalam IPS semuanya lengkap deh sudah. Vendor-vendor juga kan ada peluang vendor ya Pak ya. Mau beli sesuatu ataupun mau jual sesuatu Pak ya. Iya, jual alat pertanian ya kan, misalnya alat ini dan lain-lain gitu. Wah, luar biasa sih Pak IPS. Saya pun salah satu orang yang termasuk bangga sekali masuk IPS di dalamnya dan bahkan sangat orang-orang sangat menghargai luar biasa. Oke Pak, terima kasih banyak ini sudah mau didatangin saya. Jangan direpotkan loh Pak. Waduh, jam segini lagi udah mau direpotkan. Makasih banyak Pak. Terima kasih banyak nih. Wah, luar biasa. Buat thumbnail Pak. Oke Pak, mungkin terakhir kita jargon lagi Pak. Salam hai, sawit bebas. Oke semuanya terima kasih banyak. Teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian, hai sawit bebas. Salam hai, sawit bebas. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan info-info menarik lainnya yang akan muncul di
channel Hai Sawit Bebas. Terima kasih banyak. Salam Hai Sawit Bebas.